Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilma Arnita dari Pendidikan Kimia 5A, UIN Suskaryau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian buku ajar kimia mengenai konfigurasi elektron. Pengambilan dasar materi konfigurasi elektron adalah materi yang submateri yang terdapat pada buku ajar kimia kelas 10 semester 1. Dalam mempelajari konfigurasi elektron ini, ada beberapa materi yang memang harus kita kuasai dulu, seperti struktur atom, orbital, dan lain sebagainya, yang akan dijelaskan selanjutnya. Nah, kemudian dewasa ini banyak siswa atau peserta didik yang mengalami miskonsepsi dalam konfigurasi elektron, sehingga apabila materi konfigurasi elektron ini mengalami miskonsepsi akan menyebabkan penyimpangan pada materi-materi selanjutnya yang berhubungan dengan konfigurasi elektron. Dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Pangoloan Sulaiman R, SPD, MSI. Nah, baiklah kita masuk kepada yang pertama. Untuk memahami yaitu yang konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi? Konfigurasi itu adalah pendistribusian atau penyebaran. Pendistribusian yang bagaimana? Yaitu menurut model atom Bohr yang menjelaskan melalui eksperimennya tentang spektrum atom hidrogen mampu menjelaskan bagaimana elektron-elektron berada di sekitar inti, sehingga akan didapat yang namanya istilah kulit elektron. Selanjutnya yaitu pendistribusian di subkulit berdasarkan model atom mekanika kuantum yang dikemukakan oleh Erwin Schrödinger yang menyatakan bahwa adanya orbital yang yaitu tempat ditemukannya elektron. Nah, jadi berdasarkan pengertian tadi, maka konfigurasi elektron adalah pendistribusian elektron di kulit dan subkulit atom. Nah, berdasarkan Niels Bohr, elektron mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang disebut tadi sebagai kulit elektron atau tingkat energi. Nah, tiap-tiap kulit elektron hanya dapat ditempati oleh maksimum 2n pangkat 2 elektron, di mana n adalah nomor kulit, yaitu kulit ke-1 K, ke-2 L, ke-3 M, ke-4 N, ke-5 O, ke-6 P, dan ke-7 Q. Nah, dengan menggunakan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom dapat ditentukan letak unsur berdasarkan golongan dan periode. Pertama, golongan yaitu berdasarkan elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron yang terdapat paling luar di atom. Kemudian untuk menentukan periode yaitu jumlah kulit, dilihat daripada jumlah kulit. Nah, kelemahan daripada konfigurasi elektron di kulit ini adalah tidak dapat menentukan unsur tersebut terletak di golongan A atau golongan B, karena tidak seperinci penjelasan di subkulit. Kemudian pada subkulit tadi dikenal yang namanya orbital berdasarkan model atom mekanika kuantum. Nah, ada 4 bilangan kuantum. Pertama adalah bilangan kuantum utama dengan lambang N yang menyatakan kedudukan elektron dalam kulit atom. Misal, seperti yang dijelaskan tadi, K1, L2, M3, dan seterusnya. Kemudian, bilangan kuantum azimut dengan lambang L menyatakan kedudukan elektron dalam subkulit yang menentukan bentuk orbital. Kemudian, bilangan kuantum magnetik atau M menyatakan orientasi orbital dalam ruang. Misal, S, P, D, V, nilai M, S sama dengan 0, P sama dengan -1, 0, dan +1, dan seterusnya. Kemudian,
bilangan quantum spin yaitu menyatakan orientasi atau arah perputaran daripada elektron, yaitu bisa plus 1/2 atau minus 1/2. Nah, dalam menulis konfigurasi elektron di subkulit ini diperlukan beberapa aturan atau prinsip. Yang pertama yaitu prinsip Aufbau, yaitu pengisian elektron dimulai dari orbital dengan tingkat rendah sampai ke tingkat energi tertinggi. Kemudian berdasarkan aturan Hahn yang menyatakan pengisian elektron pada orbital dengan subkulit yang sama dimulai dengan mengisi orbital masing-masing dengan 1 elektron, baru kemudian berpasangan. Kemudian ada larangan Pauli, yaitu menyatakan tidak ada elektron yang memiliki bilangan kuantum yang keempatnya sama, karena biasanya yang berbeda itu terletak di spin. Kemudian aturan penuh dan setengah penuh, kestabilan subkulit D, penuh dan setengah penuh, yaitu misal dengan konfigurasi elektron terakhir D4S2 atau D6S2 cenderung memiliki konfigurasi D5S1 atau D10S1. Untuk menentukan golongan dan periode pada subkulit, yaitu untuk golongan dengan menggunakan elektron valensi dan periode dengan menggunakan nomor kulit terbesar. Nah, jadi dari peta konsep kita dapat mengetahui tentang gambaran besar daripada materi konfigurasi elektron, sehingga dapat diketahui tentang definisi, bagaimana menentukan golongan periode, tentang orbital, aturan, dan lain sebagainya. Kita lanjut, yaitu mengenai materi prasyarat. Pertama yaitu harus memahami dulu konfigurasi elektron pada kulit atom yang dijelaskan tadi berdasarkan model atom Bohr. Kemudian konfigurasi elektron berdasarkan orbital atau subkulit, atau dalam subkulit yaitu berdasarkan teori mekanika kuantum tadi. Kemudian yaitu konfigurasi elektron ion positif dan ion negatif. Nah, deskripsi penting tadi sudah dijelaskan pada dalam memahami peta konsep tadi, yaitu baik itu pengertian konfigurasi elektron, teori tentang konfigurasi teori Niels Bohr yang akan membawa kita pada pengertian itu kulit, kemudian model atom mekanika kuantum, bilangan kuantum baik utama, azimut, kemudian magnetik, spin, dan prinsip-prinsip yang terdapat pada konfigurasi elektron di subkulit. Nah, kemudian adalah multiple representatif pada materi konfigurasi elektron. Nah, pada multiple representatif yaitu ada 3, yaitu simbol, makroskopis, dan mikroskopis. Sebagai contoh, yaitu atom kalsium, yaitu unsur kalsium memiliki simbol yaitu Ca dengan nomor atom 20. Kemudian makroskopis atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita lihat, yaitu kalsium ini terdapat dalam obat-obatan, kemudian kapur, kemudian dalam dalam susu, dalam sayuran, dalam jeruk, dan juga terdapat dalam cangkang kerang. Nah, kemudian juga digunakan dalam untuk perban dalam kesehatan. Nah, kemudian mikroskopisnya yaitu susunan elektronnya tadi, kalsium itu terletak pada golongan 2A, periode 4. Nah, dengan susunan elektron seperti ini dengan jumlah elektron pada atom netral yaitu 20. Selanjutnya yaitu ada unsur mangan, yaitu manganes, atau dengan simbolnya yaitu simbol Mn. Nah, dengan nomor atom 25. Nah, mangan ini dapat pengaplikasiannya yaitu terdapat dalam koin, kemudian pada rel kereta api, kemudian pada dry baterai, dan lain-lain.
Kemudian mikroskopisnya yaitu mangan terletak pada golongan transisi, dan untuk susunan elektronnya yaitu pada kulitnya seperti pada gambar dengan jumlah elektron pada atom netral adalah 25. Nah, kemudian adalah iron atau besi. Nah, dengan simboliknya adalah Fe dengan nomor atom 26. Nah, untuk makroskopisnya dalam kehidupan sehari-hari itu biasa besi digunakan untuk membuat kap mobil, kemudian dalam bangunan, pada tower dan lain sebagainya. Nah, untuk mikroskopisnya iron ini atau besi ini terletak pada golongan transisi yaitu 8B. Dengan susunan konfigurasi elektron pada kulitnya yaitu dengan seperti gambar dengan jumlah proton atau elektron dalam kondisi netral adalah 26 berdasarkan nomor atomnya. Nah, kita masuk ke dalam miskonsepsi yang sering terjadi pada siswa. Nah, miskonsepsi ini yang pertama adalah siswa atau peserta didik mengalami miskonsepsi dalam menentukan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Peserta didik menentukan konfigurasi elektron sampai setiap kulit atom maksimal penuh. Nah, kenyataannya dalam konfigurasi perlu dipertimbangkan prinsip Aufbau dalam konfigurasi subkulit atom, bukan hanya kulit. Nah, di sini terdapat perbedaan yang signifikan antara buku ajar KTSP dengan buku ajar 2013, di mana pada KTSP itu hanya dijelaskan mengenai konfigurasi elektron pada kulit atom. Sedangkan pada K13 sudah disempurnakan, yaitu ketika menjelaskan konfigurasi elektron pada kulit atom, kemudian dijelaskan juga mengenai orbital dan selanjutnya membahas tentang konfigurasi pada subkulit atom. Nah, dapat dilihat konfigurasi yang elektron ini, yang buku ini terdapat pada kurikulum KTSP Poppy KDV 2009. Nah, di sini hanya dijelaskan mengenai konfigurasi elektron pada kulit atom, yang dimana dijelaskan pada kulit K jumlah maksimum elektron adalah 2 elektron. Pada kulit L jumlah maksimum elektron sama dengan 8 elektron. Yang hanya dijelaskan sampai jumlah maksimum elektron. Nah, kemudian pada buku Hermawan dan kawan-kawan yang juga menggunakan kurikulum 2006 atau KTSP, di sini lebih dijelaskan mengenai bagaimana penulisan konfigurasi elektron untuk golongan utama atau golongan A. Nah, di sini dijelaskan, ditambahkan bahwa jumlah maksimum elektron pada kulit terluar adalah 8. Nah, jadi di sini siswa dapat menangkap bahwa untuk mengisi elektron tidak harus semua kulit itu penuh. Misal CA20 2818, siswa pas 20. Nah, tapi di sini ada aturan tambahan, jumlah maksimum elektron adalah 8. Jadi tidak bisa menggunakan konsep yang seperti dijelaskan tadi. Nah, kemudian pada buku kurikulum 2013, yaitu salah satunya Suswanto Joni Purnawan, di sini dijelaskan mengenai konfigurasi elektron pada subkulit, yaitu berdasarkan orbital. Nah, dijelaskan itu tadi bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, magnetik, maupun bilangan kuantum spin. Di sini lebih terperinci daripada buku ajar KTSP. Nah, pada buku ajar 2013 juga memiliki berbagai kelebihan, misalnya dilengkapi dengan gambar-gambar orbital yang menarik, seperti pada buku ajar Sri Rahayu Ningsih tentang konsep dan penerapan kimia SMA MA kelas 10. Nah, di situ juga dijelaskan mengenai konfigurasi elektron berdasarkan orbital dengan lebih menarik dan juga lengkap daripada kurikulum sebelumnya. Kita masuk kepada miskonsepsi yang kedua,
yaitu miskonsepsi dalam menuliskan atau menyatakan konfigurasi elektron untuk unsur dengan nomor atom lebih dari 20. Nah, untuk unsur dengan nomor atom lebih dari 20 ini dikatakan bahwa menggunakan prinsip Aufbau tidak selalu tepat. Urutan energi orbital tidak lagi mengikuti aturan urutan n tambah L, akan tetapi mengikuti aturan n saja. Nah, energi orbital 3D yang terisi elektron selalu lebih rendah dibanding dengan energi orbital 4s yang juga sudah terisi elektron. Perbedaan tingkat energi semakin besar dengan bertambahnya elektron pada orbital D, sehingga urutan penulisan dalam konfigurasi elektron juga mendahuluinya. Nah, seperti pada buku Erlangga Unggul Sudarmo, di sini dijelaskan tentang urutan tingkat energi. Nah, di sini pada buku ajar ini siswa dapat mengalami miskonsepsi apabila ia memahami. Di sini dikatakan 1S lebih kecil dari 2S, lebih kecil dari 2P, lebih kecil daripada 3S, lebih kecil dari 3P, lebih kecil dari 4S, lebih kecil dari 3D. Nah, jadi 4S lebih kecil dari 3D. Maka apabila siswa nanti mengerjakan soal-soal untuk pengionan, maka ia akan berpikir bahwa yang dilepas itu adalah 3D. Nah, makanya di sini siswa bisa mengalami yang namanya miskonsepsi. Maka guru perlu menekankan konsep-konsep penting dalam menjelaskan tentang perbedaan tingkat energi pada konfigurasi elektron. Nah, kita masuk pada miskonsepsi ketiga. Nah, miskonsepsi ketiga ini memiliki keterikatan dengan pada yang kedua tadi, yaitu miskonsepsi pada saat menentukan konfigurasi elektron dalam bentuk ion. Nah, penulisan konfigurasi elektron dengan jumlah elektron dari 20 itu sangat penting. Elektron dengan tingkat energi tertinggi bukanlah yang terakhir pada konfigurasi, namun dilihat dengan bilangan utama tertinggi. Nah, seperti buku daripada KTSP dijelaskan bahwa tentang konfigurasi elektron pada ion, baik itu ion positif maupun ion negatif. Di sini ia masih menggunakan yang namanya tadi kulit, berdasarkan kulit atom. Nah, sehingga hanya dijelaskan tentang elektron unsur-unsur yang memiliki nomor atom kecil dari 20. Nah, sedangkan pada buku K13 sudah dijelaskan mengenai bahkan dengan ukuran daripada ion tersebut bahwa kalau misalnya dia ion negatif lebih besar daripada bentuk yang netralnya, sedangkan untuk yang netral, Na netral lebih besar daripada Na plus. Di sini juga dijelaskan mengenai konfigurasi elektron pada nomor atom yang lebih dari 20, seperti contohnya Fe atau ferrum. Kita masuk kepada soal dan pembahasan. Pada soal dan pembahasan ada 3 contoh soal. Yang pertama, tentukan konfigurasi elektron dari Ca berdasarkan kulit atom. 2. Tentukan konfigurasi elektron dari Ni berdasarkan subkulit. Ketiga, tentukan konfigurasi elektron dari Mn2+. Nah, kita masuk kepada soal yang pertama. Tentukan konfigurasi elektron dari Ca berdasarkan kulit atom. Kita bahas dulu. Miskonsepsi yang sering terjadi itu adalah konfigurasi elektronnya, yaitu sering mengatakan Ca itu 2, 8, 10, karena katanya kulit ketiga ini maksimumnya ada 18, jadi bisa diisi dengan 10. Nah, inilah yang sering dialami miskonsepsi oleh siswa. Bagaimana yang benar? Peserta didik menentukan konfigurasi elektron terakhir 10 karena pada kulit ketiga maksimal diisi 18. Seharusnya perlu dipertimbangkan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit, bukan 3 kulit saja, namun Ca juga memiliki konfigurasi ke kulit yang keempat, yaitu N. Sehingga konfigurasi elektronnya yaitu jika pada subkulit kita 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, sehingga jika kita berdasarkan kulitnya ini kulit K2, L8, M8 dan N2. Jadi
konfigurasi elektron valensinya itu adalah 2. Nah, masuk ke soal kedua. Tentukan konfigurasi elektron dari Ni berdasarkan subkulit. Ini berdasarkan pada miskonsepsi yang kedua tadi. Nah, di sini siswa akan mengalami miskonsepsi dengan menyebutkan 28 Ni konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Karena berdasarkan aturan Aufbau urutannya seperti ini. Nah, namun berdasarkan konfigurasi di atas, siswa akan beranggapan bahwa elektron dengan tingkat energi tertinggi berada dalam orbital 3D dan menganggap elektron terluar juga berada pada 3D. Sehingga apabila atom Ni membentuk ion, sebagian besar peserta didik menyatakan elektron yang lepas berasal dari orbital 3D. Tadi makanya urutannya dikatakan pada miskonsepsi kedua bahwa urutan akan berubah, yaitu bukan 4s2 3d8 tapi 3d8 4s2. Nah, jika kita ingin menentukan golongan periode, kita tinggal menambahkan 8 ditambah 2 10, yaitu terletak pada golongan 8B. Nah, hal ini mengalami pertukaran karena adanya perbedaan energi yang signifikan antara 4s2 3d8 dengan 3d8 4s2 dengan tingkat energi. Selanjutnya yaitu pada soal ketiga, tentukan konfigurasi elektron dari Mn2+ dengan miskonsepsi, yaitu kalau konfigurasi elektron Mn Ar 3d5 4s2, kemudian konfigurasi elektron Mn2+ yaitu Ar 4s2 3d3, di mana yang dilepaskannya itu adalah elektron daripada D, yaitu 2 yang dilepaskan dari lah. Nah, selanjutnya berdasarkan prinsip Aufbau, tingkat energi 3D lebih tinggi daripada 4s, sehingga logikanya elektron yang pergi seharusnya tadi 3d3. Elektron dari 3D menjadi dari 3d5 kurang 2 jadi 3d3 seperti contoh. Namun jika dihitung, kita harus mempertimbangkan yang namanya energi total. Maka tingkat energi total konfigurasi daripada Ar 3d5 4s0 lebih rendah daripada Ar 3d3 4s2, sehingga yang pergi itu adalah dari elektron S. 2 yang pergi daripada S. Makanya tadi kita harus mempertimbangkan kulit yang terbesar. Sehingga selain itu juga mempertimbangkan yang namanya energi total, sehingga konfigurasi Ar 3d5 4s0 lebih stabil. Maka penulisan yang benar konfigurasi elektronnya yaitu Mn2+ sama dengan Ar 3d5 4s0. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai kajian buku ajar kimia tentang submateri konfigurasi elektron. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena al-insani mahalul khoto wa nasyan. Sehingga dengan berakhir presentasi ini, maka saya ucapkan terima kasih dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.